Shalom. Sekali lagi ya. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan sungguh luar biasa menolong kita. Kita masih diberikan tubuh yang sehat, masih bisa beraktivitas, dan bahkan sekarang bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk kita memuji Tuhan, waktu untuk kita memuliakan Tuhan, waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua untuk memulai ibadah ini dengan sebuah pujian. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Warta jemaat ibadah multigenerasi Minggu tanggal 28 April 2024 Sekolah Tinggi Teologia Abdi Tuhan Injili STTAT.
Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Jikalau ada, kami persilahkan untuk berdiri. Kami dengan tulus hati mengundang Bapak atau Ibu saudara-saudari untuk beribadah bersama kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Niko Pepayu Gading yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah multigenerasi Minggu 5 Mei 2024, pengkhotbah Evangelis Roy Sitompul STH, potong dan salam Pendeta Hariwayudi MTH, liturgus Saudari Pini, singers Saudara Rio, Saudari Liska, dan Saudari Cahaya. Doa syafaat dan warta Saudara Petra, kolektan Saudara Hero dan Saudari Clara, pemain musik Saudara Yosua, Bapak Romelus, dan Saudara Winner. Sound System Saudara Sardi, multimedia Bapak Ferry dan Saudara Yafet. Sekolah minggu Saudari Mimi, Saudari Tasya, dan Saudari Marlin. Petugas ibadah Maturia Sabtu 4 Mei 2024, pengkhotbah Saudari Clara, liturgus Saudari Cahaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Ada Saudara Irfan Saputra 2 Mei, kado ulang tahun Mazmur pasal 62 ayat 8. Di dalam Tuhanlah keselamatanku dan kemuliaanku, batu karang kekuatanku, perlindunganku adalah Tuhan. Laporan keuangan Minggu 28 Mei 2024, laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 21 April 2024, saldo akhir 2.426.500. Laporan keuangan Marturia Sabtu tanggal 20 April 2024, saldo akhir Rp235.000. Laporan keuangan sekolah minggu tanggal 21 April 2024, saldo akhir berjumlah Rp146.500. Sekian warta jemaat dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mentabiskan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 83, Hormat Maha Besar. Ibadah hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian.
Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita menyambut dengan pujian ayat yang ketiga. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti padanya, kenangkan darah yang kudus hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ya, saatnya sekarang kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu, karena mereka akan dilayani dan sekaligus nanti akan menyampaikan kesaksian dalam pengutusan sekolah minggu. Mari kita menyanyi dulu satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat.
Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu ada anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani dengan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah tiap kata demi kata dari firman Tuhan itu seperti benih yang ditanam dan berada di tanah yang subur, menjadikan anak-anak sungguh hidup dalam iman yang kuat dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sekolah minggu, bahkan guru-guru yang akan mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Baik jemaat Tuhan, kita masih menyiapkan hati kita untuk terus memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. puji nama Tuhan. Kuasa dari Allah asalnya yang membuat kita mampu menang melawan setiap godaan iblis. Saya masih mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema ibadah kita itu saling menerima dalam kesatuan. Oleh karena itu, di mana kita berkumpul menjadi satu, ada kekuatan yang daripada Allah untuk kita bisa bersatu dalam persekutuan kita. Mari kita angkat pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, mendiri di hadapan tatanan roh
ada di antara Bapak Ibu yang ingin bersaksi bagi Tuhan? Kami berikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang kesaksian, kita saat ini akan memberikan persembahan bagi Tuhan kepada yang bertugas. Dipersilakan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami dalam sukacita kami beribadah dengan Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang ada pada kami untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang ada ini. Doa kami biarlah berkat-berkat ini dapat sungguh membangun pekerjaan Tuhan yang baik di tempat ini. Oleh karena itu berkatilah semua kami jemaat multi generasi ini ya Tuhan, yang saat ini datang mempersembahkan hidup kami dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sambil mengiringi persembahan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas, dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami umat Tuhan di tempat ini datang lagi untuk bersyukur kepada Tuhan buat anugerah, buat keselamatan, bahkan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan dan segala berkat baik rohani bahkan jasmani yang telah Kau sediakan bagi kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun di tempat ini Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak luput dari kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh nyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Di tempat ini Tuhan banyak pergumulan, banyak problema yang kami lalui, tetapi dengan Engkau kami bisa berjalan sampai saat ini. Kami bisa bertahan sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berdoa selalu untuk Sivitas Akademi STT-ATI di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memberkati kami di tempat ini Tuhan. Bahkan para pekerja-pekerja di tempat ini Tuhan, selalu tolong kami di tempat ini agar kampus kami ini Tuhan menjadi kampus yang terkemuka Tuhan ke depan. Kami berdoa biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa kampus kami ini menjadi kampus yang kudus, bahkan kampus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat jemaat multigenerasi di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu menolong.
Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga, staf, bahkan karyawan di tempat ini. Engkau berkati hari lepas hari. Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan, bahkan dengan kuasa Tuhan, dengan darah Tuhan yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat biaya operasional kami di tempat ini. Bila Tuhan yang mencukupkan, bila Tuhan yang memampukan kami di tempat ini, biarlah Engkau sediakan sponsor, donatur Tuhan. Kami rindu, kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat jemaat multigenerasi agar selalu dicukupkan oleh Tuhan. Biarlah mereka di tempat ini Engkau selalu berikan berkat, bahkan lumbung-lumbung berkat tersedia bagi mereka di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan buat sponsor mahasiswa maupun donatur STTAT di tempat ini. Bila Tuhan tolong berkati mereka, baik itu lembaga gerejawi ataupun perseorangan. Bila Tuhan tetap cukupkan pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berikan mereka kecukupan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga mereka selalu setia melayani Tuhan. Bahkan kami menyerahkan juga Tuhan buat dana pembangunan rusunawa, gedung multifungsi, bahkan Christian Center, penambahan gedung kelas Tuhan. Kami rindu bila doa-doa kami ini Engkau jawab tepat pada waktu Tuhan. Kami sangat membutuhkan seperti gedung kelas Tuhan. Kami sangat kekurangan hal-hal itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila tiba waktunya Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami rindu Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menjawab doa kami Tuhan. Kami sangat memerlukan itu Tuhan di tempat ini. Kami juga menyerahkan Tuhan buat keluarga Bapak Yohanes Kote dan juga keluarga Ibu Sonya di Boraati. Tuhan, Engkau berkati dua keluarga ini. Tuhan, bahkan Bapak Yohanes Kote pada saat ini dalam masa tuanya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan di tempat ini, Engkau tolong Bapak Yohanes Kote Tuhan. Bahkan ibu juga Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, dalam keluarga, bahkan dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong mereka di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Ibu Sonya. Bila Tuhan tolong keluarga ini Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam tugas tanggung jawab di tempat ini bisa mengerjakan dengan baik Tuhan. Kami rindu bahkan kesehatan, kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tuhan tetap berkati keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali lagi Tuhan kami menyerahkan untuk pendidikan setiap anak-anak sekolah minggu, agar Tuhan berkati di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan untuk menyerahkan perpisahan menghadapi persiapan menghadapi ujian di akhir semester ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, yang duduk di bangku TK, SD, SMA, bahkan Engkau tetap tolong mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat daripada Engkau, berikan mereka kepintaran daripada Engkau Tuhan. Bahkan mereka, agar mereka biar giat, semakin giat dalam belajar Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan menjadi pegangan hidup mereka Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan Tuhan buat acara kami ke depan. Ada reuni akbar, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap berkati supaya program ini bisa terlaksana dengan baik. Bahkan kami menyerahkan Tuhan buat pengutusan 1 tahun. Tuhan, kami rindu Engkau menolong kami di tempat ini. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Engkau. Bahkan kami menyerahkan Tuhan buat yang akan antar semester juga. Tuhan berkati mereka, bahkan tim-tim yang turun pelayanan, Engkau berkati mereka, dana, semuanya Tuhan kami rindu. Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga Tuhan tidak lupa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami rindu, kami berdoa untuk seluruh umat Kristen di tempat ini, bahkan gereja-gereja di manapun mereka melayani, bahkan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan mereka, biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan, bahkan mereka menjadi terang, bahkan garam di tengah-tengah masyarakat yang mereka layani di tempat dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan di Indonesia, supaya Tuhan memberkati presiden, wakil presiden. Bahkan kami tetap berdoa Tuhan, kedepannya biarlah
negara kami ini, pemerintah kami ini bisa memajukan Indonesia Tuhan. Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Bila Tuhan berkenan atas negara kami di tempat ini, bahkan negara kami ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk segala persoalan bangsa di Indonesia agar dapat tertangani dengan baik, bahkan bencana alam, KKN, bahkan terorisme. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang memulihkan bangsa kami ini, Tuhan yang menolong bangsa kami ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, mungkin lebih banyak lagi pokok doa yang ingin kami sampaikan, tetapi hanya ini Tuhan yang dapat kami sampaikan. Biarlah Tuhan menjawab pokok-pokok doa kami tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur pada pagi hari ini. Mari kita membuka mazmur kita, Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak kita membaca secara bersama-sama mazmur ini. Sekali lagi Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan judul di atas. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi dan dilawat oleh firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Yesus, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari dalam sikap doa kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang
Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami memuji nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu dan memberkati saudara-saudaraku, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mendengar atau melihat melalui streaming. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi-pagi sudah diguyur hujan. Ini membuat suasana dingin, adem. Dan mari kita hari ini membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, 13 maksudnya, ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang menyerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayanan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini ialah saling menerima dalam kesatuan.
dalam kehidupan persekutuan terdiri dari berbagai latar belakang. Tetapi Rasul Paulus meminta jemaat di Roma untuk saling menerima satu dengan yang lain. Contoh umpama di sini, kita dalam kampus ini atau dalam jemaat multi generasi ini, latar belakang suku sudah berbeda. Latar belakang pendidikan berbeda. Latar belakang ekonomi berbeda. Dan itu faktanya bahwa kita di sini yang ada dalam ruangan ini berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menerima yang satu dengan yang lain? Saya mencatat pagi ini ada 3 poin. Bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Yang pertama, yang kuat wajib menolong yang lemah. Kalau kita baca ayat 1. Dalam bahasa Yunani yang kuat itu dumato, dan yang lemah itu adumaton. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma? Kalau kita membaca teks ini, kita harus lihat teks yang dekat. Sebelumnya atau sesudahnya. Kalau dalam Roma pasal 14 kita melihat jemaat itu suka menghakimi satu dengan yang lain. Oh, kamu tidak boleh makan ini boleh makan, ini tidak, ini haram, ini halal, ini harum. Jadi itu yang diperdebatkan kalau kita membaca dalam Roma pasal 14. Yang kedua juga jemaat itu kata, oh hari ini baik, hari ini baik, hari ini baik. Jadi ada jemaat yang melihat hari-hari tertentu itu baik. Tapi ada yang lain mengatakan semua hari itu sama, semua baik. Nah, memang jemaat di Roma ini campuran. Dia orang Yahudi tetapi juga orang Gentile atau non-Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain. Jemaat Yahudi dan jemaat Gentile yang non-Yahudi, mungkin orang Yunani. Jadi Paulus melihat bahwa terjadi di antara jemaat ini tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Di sini siapa yang merasa dirinya kuat? Tapi aja juga di sini siapa yang merasa dirinya lemah? Yang kuat umpamanya dia nggak pernah sakit, berarti kuat dia. Super Joss, be strong. Selama 5 tahun di sini nggak pernah sakit, nggak pernah makan obat, nggak pernah ke puskesmas, berarti dia merasa, oh saya kuat. Ada juga ada yang merasa,
wah saya ini di selama STT ini sakit, sebentar ke puskesmas, sebentar ke dokter, sebentar demam, sebentar flu, sebentar sakit perut, pokoknya lemah deh. Saya juga merasa, kadang-kadang saya merasa kuat, tapi suatu hari saya merasa lemah. Berarti dalam kehidupan saya ada kuat, ada lemah. Atau dalam kehidupan saudara selalu saya merasa kuat. Akademik saya nilainya A. Ada yang lain mengatakan, waduh saya lemah. Akademik saya nilai saya A, B, C atau D. Yang lain merasa dia bisa tampil di sini dengan penuh keyakinan, dia pede, percaya diri. Tapi ada juga yang masih pikir-pikir untuk penampilannya. Saya nggak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya karunia. Ada yang demikian. Nah, jadi yang pertama, untuk kita bersatu, untuk kita kuat, dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tidak ada lagi menurut Rasul ini hukum rimba. Tahu hukum rimba? Siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi yang pertama di sini ialah yang kuat wajib menolong yang lemah. Tapi dalam konteks dunia pendidikan agak susah juga. Saya bimbing skripsi ini, kamu ini masih kurang ini perbaiki, ini kurang, halamannya kurang. Saya tidak terima dia kelemahannya itu. Kalau dalam konteks akademis, yang lemah itu harus didorong supaya bisa bangkit, termotivasi. Jangan puji Tuhan lah kamu lemah, saya akan nolong kamu. Enggak. Apalagi tadi doanya supaya STT nanti menjadi unggul, menjadi yang terbaik. Jadi di sini ialah yang kuat wajib menolong yang lemah. Mengapa dikatakan yang kuat menolong lemah? Kalau kita lihat ayat 5 berikutnya, Paulus katanya ingin menolong jemaat-jemaat di Yerusalem yang miskin. Jadi yang kaya bantu yang miskin. Kalau kita membaca teks sesudah Roma pasal 15 ini, kita melihat ayat 14-21 dan juga ayat 15 ayat 22 sampai 23. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam ketekunan, saling menghibur dan rukun. Bagaimana kita bisa bersatu? Yang berikutnya ialah hidup dalam ketekunan, saling menghibur. Saya juga minta kita di sini mahasiswa atau karyawan atau staf kita bekerja tekun, tapi juga mau menghadapi UAS ini kita tekun belajar, tekun kuliah, tekun mengerjakan skripsinya. Dan kita saling menghibur. Kalau dalam unit tuh kita saling menghibur. Dalam unit juga rukun. Di asrama juga rukun. Nah, kita juga harus menjaga kerukunan di sini. Nah, kalau kita membaca dalam ayat 7, ini rahasianya sebenarnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mengapa kita bisa menerima satu dengan yang lain? Karena Kristus lebih dahulu menerima kita, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai berikutnya. Kristus rela menjelma menjadi manusia. Dia datang menolong atau mengampuni orang yang berdosa. Jadi Kristus dasar untuk kita menerima satu dengan yang lain. Yang berikut, kalau kita lihat teks ini, apa dampaknya jika kita saling menerima satu dengan yang lain? Saya mencatat di sini ada 3. Yang pertama, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membaca ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Di situ disebutkan bahwa Tuhan dipermuliakan baik oleh orang Yahudi maupun oleh Gentile atau orang-orang non-Yahudi. Semua memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang kuat. Dia adalah gunung batu kita, Dia sumber kekuatan kita. Maka dalam persekutuan, dalam jemaat atau dalam jemaat multi generasi ini, dalam ibadah-ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita, firman Tuhan, lagu-lagu yang kita naikkan, semua mengarah tertuju bahwa Allah yang dimuliakan. Tidak ada seorang manusia pun berhak menerima kemuliaan, hanya Tuhan. Yang kedua, bangsa-bangsa memuji Tuhan bersukacita. Kita lihat ayat 9, ayat 10, dan ayat 12. Bangsa-bangsa, tidak hanya orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa yang lain. Waktu saya memberikan kuliah di S2 tentang etika sosial kontemporer, ada pertanyaan dari mahasiswa. Israel yang lama itu siapa? Israel yang baru itu siapa? Ada yang mengatakan, oh Israel yang lama itu udah hilang. Sekarang Israel yang baru, yang sekarang ada di sana. Lalu saya katakan Israel nggak pernah hilang. Israel zaman dulu perang. Karena ada topik yang saya minta kelompok bahas ialah perang Hamas Israel dan pandangan dari kaum Injil. Lalu dia menjawab, Israel yang lama udah hilang, sekarang Israel baru. Tidak, Israel tetap ada. Nah sekarang kita ini adalah Israel yang baru. Israel rohani kalau kita membaca dalam Kisah Rasul atau Roma pasal beberapa itu bahwa kita orang-orang bangsa-bangsa di luar Yahudi, kita adalah Israel baru. Sehingga sekarang, nah kalau kita pergi ya ke 7 jemaat, nggak ada lagi orang Kristen. Di kota Israel sekarang ada 3 agama, baik Yahudi, Kristen, Muslim, Islam. Sekarang sedang mau dibangun bait Allah yang ketiga itu di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita orang Indonesia. Ya, bahkan sekarang obor Injil itu ada di Asia. Orang-orang Asia sekarang memberitakan Injil ke Eropa, memberitakan Injil ke benua-benua yang lain. Jadi bangsa-bangsa memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan dan dalam kekuatan Roh Kudus. Kita membaca dalam ayat 13. Hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam ayat 13 dikatakan oleh firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita hidup dalam pengharapan. Untuk menghadapi tahun yang semester yang baru, kita punya pengharapan dapat calon mahasiswa baik S1 Teologi, S1 PAK, dan S2. Sekarang sudah beberapa nama masuk, mungkin 50%. Tapi ke depan kita punya pengharapan melalui pelayanan deputasi, melalui informasi-informasi yang kita sampaikan. Kita meyakini bahwa akan ada banyak yang terpanggil menjadi hamba Tuhan dibentuk di tempat ini. Yang terakhir, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama ialah menolong satu dengan yang lain. Kita baca Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada saudara seiman dan juga khususnya kepada orang yang seiman. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Hidup saling menolong. Kita di komplek ini juga selain kita berdoa, tapi ada orang-orang yang menolong kita di sini. Sponsor-sponsor selalu mengirimkan persembahan ke sini. Mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai sponsor, ada orang yang memberikan uangnya untuk menolong saudara-saudara di sini. Maka saya agak sedih kalau ada tenaga mahasiswa yang sudah disponsori, tahu dia banyak ulah dilakukan. Kadang-kadang kami agak kecewa dengan sponsor. Loh, kok mahasiswa yang sponsor kok dikeluarkan? Mahasiswa yang sponsori kok kena pahe? Mahasiswa yang saya sponsori kok enggak selesai? Saudara tidak tahu bahwa orang-orang yang membiayai itu dia sudah menyisihkan sebagian besar uangnya untuk menolong saudara-saudara di sini. Makanya kalau saudara-saudara yang menerima beasiswa itu, bertanggung jawablah. Karena ada orang yang sudah menolong. Kita di sini sebenarnya kadang-kadang nggak tahu income-nya dari mana. Itu waktu asesor melihat ini, mereka tidak mau periksa karena nggak masuk akal. Income-nya nggak ada, tapi outcome-nya, output-nya besar. Jadi manajemen kita ini besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya besar, tapi pemasukannya didoakan. Ini kan manajemen di luar akal. Jadi ini manajemen iman. Jadi kadang-kadang asesor, saya nggak mau periksa.
bingung saya ini. Tapi akhirnya mereka melihat, oh kok Tuhan cukupkan ya, kita tiap bulan di sini dicukupkan oleh Tuhan. Kita juga menolong yang lain. Ya. Ati juga memberikan persembahan kepada misi. Ya. Kita juga ada persembahan misi. Tiap minggu kita kasih. Kita menerima, tapi juga kita memberi apa yang ada pada kita. Yang kedua, kesimpulannya kita akan mengalami persaudaraan yang rukun. Kalau saudara membaca Mazmur 133 ayat 1. Orang yang rukun indah, orang yang rukun ada damai sejahtera. Orang yang hidup rukun, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Waktu minggu lalu kami nyanyikan lagu ini. Apa lagunya Pak Rom? Yang ada bahasa Ibraninya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya darah saudara hidup bersama. Kalau Ibu Ruslin pasti kelas Ibrani kan nyanyi itu ya. Kan ada bahasa Ibraninya itu. 1, 2, 3. Naik seken adin aidakap himnematop omanai sekem akim yang makap himnematop sakim akim ang yakat himnemato sakim akim ang yakat. Nah, ini yang belum masuk kuliah ini ke Ati nanti pasti belajar bahasa Ibrani. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika kita hidup saling rukun. Yang terakhir, yang ketiga, saling mengasihi. Itu ada Yohanes 13 ayat 34, 35, Yohanes 15 ayat 13 dan Lukas pasal 30 pasal 6 ayat 32 sampai 33. Hendaklah kamu saling mengasihi karena Kristus mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi. Dan hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Maka kita akan hidup rukun satu dengan yang lain. Amin firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya kami bersatu, saling menolong, yang kuat menolong yang lemah, supaya ada saling mengasihi, hidup rukun di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah minggu kita pada hari ini. Dan biarlah dengan kekuatan firman Tuhan kita akan memasuki kehidupan kita selama seminggu lagi yang ada di depan kita. Dan kekuatan firman Tuhan itu akan hidup dalam hidup kita selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita akan akhiri
ibadah kita pada hari ini dengan pujian. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Undang kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu multigenerasi hari ini dengan doa berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Lakukanlah kegiatan saudara dalam minggu di depan ini dengan hidup taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.